Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Widianti. Saya adalah guru kelas 5 di salah satu SD yang ada di Kecamatan Pekuncen. Sebelum pelajaran dimulai atau kita belajar bersama, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Langsung ke materi saja ya. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari yang pertama dulu, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu nilai yang pertama, sila yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Di Indonesia ya ada agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, itu adalah ya mereka beribadah sesuai dengan tempat ibadahnya masing-masing. Sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikutnya, sila yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Contohnya itu gotong royong membangun rumah. Berikutnya, sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu ada gambar orang bermusyawarah, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, nilai Pancasila yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, kita harus menghindarkan diri dari sifat tersebut. Ya, berikutnya anak-anak, mari kita berdiskusi, berilah ya. Ya, kalian coba berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Coba berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Itu ya. Ada 5 sikap, ada 5 nomor. Sikap yang pertama gotong royong. Yang kedua rajin beribadah. Yang ketiga melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin.
Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ya, coba berdasarkan hasil diskusi kalian, ya. Gotong royong termasuk sila yang keberapa? Termasuk sila yang ketiga, ya, pinter. Kalau yang nomor 2, rajin beribadah, termasuk ke dalam sila yang pertama. Ya. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Sila yang keberapa? Sila yang keempat. Iya, betul sekali. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Sila yang keberapa? Sila yang kedua. Iya, pintar sekali. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Iya, sesuai dengan sila yang keberapa? Sila yang kelima. Iya, betul sekali. Ternyata hasil diskusi kalian, iya, sudah betul ya, sudah pintar. Ya. Berikutnya, iya, Bu Guru memberikan tugas, coba ya kalian tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama ada lambang bintang. Iya, bintang itu ya adalah lambang sila ke-1. Berikutnya ya, yang kedua lambang apa? Rantai. Rantai itu adalah lambang sila ke-2. Sikap yang sesuai apa? Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin itu ya gambar sila ke berapa? Sila ke-3. Sikap yang sesuai apa? Gambar yang keempat, kepala banteng itu ya, sila keempat. Sila keempat, sikap yang sesuai dengan sila keempat. Apa contohnya? Yang kelima, ya, yang kelima itu gambar padi dan kapas. Gambar padi dan kapas itu ya, sila yang kelima, sikap yang sesuai apa? Ya. Sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, betul sekali. Sikap yang sesuai dengan gambar bintang. Itu yang pertama, apa saja contohnya? Yang pertama bunyinya apa? Yang pertama bunyinya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa contohnya? Iya, tidak memaksakan agama, apalagi rajin beribadah, memberikan kesempatan untuk beribadah kepada agama lain atau orang lain yang berbeda agama. Berikutnya bunyi sila yang kedua apa? Pancasila, bunyi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Contohnya tidak membeda-bedakan teman, apalagi saling membantu, saling menolong. Itu ya gambarnya berupa rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Sesuai dengan ya bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia, gambarnya pohon beringin. Sikap yang sesuai contohnya gotong royong, kerja bakti, ya. Itu adalah contoh sila yang ketiga. Sila yang keempat, gambarnya kepala banteng. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya ya, musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, itu adalah salah satu sikap yang sesuai dengan ya, pengamalan sila ke-4. Yang terakhir, gambar padi dan kapas, sesuai dengan sila ke-5. Bunyinya apa? Bunyinya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya apa? Sikap yang sesuai dengan sila kelima, ya. Menghukum kepada para pelanggar hukum. Ya, itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima. Ya, berikutnya setelah kalian mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kalian akan belajar tentang ide pokok, pengertian ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ini tentang ide pokok. Diharapkan nanti kalian ya dalam bacaan kalian bisa menentukan ide pokoknya. Selain ide pokok, kalian juga bisa mengetahui kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah penjelasan dari kalimat utama. Setelah kalimat utama, ya, kalimat utama itu ide pokoknya sudah ketemu, itu adalah berikutnya adalah kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Ya, ada beberapa cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama dan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, ide pokok biasanya itu terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Ya. Setelah kalian mengetahui tentang pembahasan ide pokok, ya, ide pokok dan kalimat penjelas, ya, kalian, ya, Bu Guru tugasin untuk, ya, mengenal wilayah tempat tinggal kita, ya. Di lingkungan tempat tinggal itu bagaimana kamu, ya, berapa kenalkah terhadap lingkungan tempat tinggalmu, ya. Agar semakin mengenal lingkungan, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Ya, kamu buat cerita dulu, ya. Setelah kalian membuat cerita, bacalah ceritamu di depan teman-temanmu pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, ya. Dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tulislah hasilnya pada kolom berikut, ya. Paragraf 1, ide pokoknya tentang apa, ya. Kalimat pengembangnya bagaimana. Ini tugas kalian, ya, untuk dikerjakan, ya, di rumah. Dan besok coba Bu Guru lihat tugas kalian bagaimana hasilnya. Terima kasih, ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.